Ya. Saya mau tanya, yang pertama, tadi Ibu di awal persidangan mengatakan sebagai saksi mandat, ya, di Awabutu. Iya. Betul ya? Betul. Tentu Ibu sebagai saksi mandat ditunjuk oleh tim dari nomor 1. Iya. Begitu ya? Iya. Ibu ditunjuk sebagai saksi mandat. Iya, saksi mandat, Pak. Ya, sebentar Bu ya. Untuk di TPS mana? Tadi tempat kampung itu hanya Kampung, satu Pak, TPS. bukan TPS. Ini kampung. Oh, iya, Kampung Awabutu. Kampung Awabutu. Iya. Ya, baik. Ibu mendapat surat sebagai saksi mandat. Iya, memang dari tadi saya sudah bilang iya, Pak, saksi mandat saya. Siapa yang tanda tangan surat untuk saksi mandat tersebut? Ketua tim pemenangan. Ketua tim pemenangan Iya. atau koordinator saksi Ketua tim pemenangan dari pusat. dari pusat? Kalau Ibu masih ingat siapa ketua tim pemenangan tersebut? Ah, Bapak ini jangan tanya macam-macam, yang inti-inti saja. Iyalah. Tidak Ya. tahu. Tidak. Saya mau ke begini. Bangka. Tidak tahu, Pak. Saudara, Tidak tahu. saya kira Kok cukup cari-cari pertanyaan kesalahan tidak. saya Ya. dari hal-hal kecil. Begini yang mulia. Iya, tidak terlalu relevan dengan Itu ini. tidak relevan, Pak. Baik, Yang relevan saja. baik, baik. Saya Yang lanjutkan kita yang mau mulia. cari ini suara-suaranya, apa cari saya punya salah di saksi mandat, Pak? Baik. Iya, Iya. cukup. Ya. Saya lanjutkan satu yang mulia. Satu lagi, Saudara satu. saksi, Ya. Satu lagi. ya, Apa? saksi tetap ya. Apakah saudara saksi melaporkan, ya, melaporkan kepada orang yang menunjuk Ibu sebagai saksi mandat? Iya, pasti. Sebentar, tentang situasi atau tentang tidak adanya pemilu di Awabutu tersebut. Kalau kami tidak lapor, tidak mungkin ada di sini, Pak. Ya? Dia lapor. Karena kami lapor, jadi kami ada di sini sebagai saksi. Ya sebentar. Terima kasih. Ya sebentar Bu, sebentar. Ya, Ibu melaporkan, ya, melaporkan ke yang menunjuk di pusat. Iya, Bapak bilang dia yang di pusat, toh, jadi iya lanjut. Di pusat atau ke mana? Dilaporkan. Iya, tadi dengan Saya di pusat. kira begini. Untuk saksi ini cukup lah. Ya. Cukup, yang silakan, Pak. Cukup. Tolong dong. Baik, yang mulia, baik. Ya, untuk saksi dari Papua udah Izin selesai. yang mulia dari pemohon 1 yang mulia. Dari pemohon 1. Pemohon udah cukup lah, udah dikasih tadi lemparin ke tidak ada. Baik, Katanya baik. saya tidak mutar-mutar lagi, nanti ada lagi nanti tambahan dari Baik, pemohon, terima ada kasih. lagi Cukup, tambahan yang pihak terkait. Ya, cukup lah ya. Baik, kita lanjut. Pemohon ini kita lanjut ke Jakarta dulu atau gimana? Ini ada juga saksi dari Jakarta. Ini putarannya gimana? Kami harapkan dari Nias. Buat di ruang ICU. Dilampirkan oleh Panwas Nia Selatan, sehingga mereka tidak menindaklanjutin rekomendasinya. Ya, jadi menurut KPU tidak dilaksanakan rekomendasi itu karena kurang bukti. Iya, begitu yang mulia. Pada saat itu apakah ada juga Panwas yang ada di situ? Ada yang mulia. Apa responnya? Ya, Panwas tetap pada rekomendasinya. Begini yang mulia, rekomendasi itu keluar disebabkan karena partisipasi pemilih yang 100% bahkan lebih di beberapa TPS tersebut, yang ketika ditemukan ada orang-orang yang meninggal mencoblos juga yang mulia. Ya. Iya, dan ada yang pindah domisili dan ada yang namanya double juga ikut mencoblos juga yang mulia. Ya. Pada saat itu kesimpulannya apa akhirnya? Antara Panwas dengan KPU ada Tetap- beda pendapat. Iya, betul yang mulia. Akhirnya kesimpulannya? Tetap melanjutkan di KPU pusat yang mulia. Oh, dilanjutkan. Iya. Jadi rekapitulasi jalan. Jalan terus yang mulia. Nah, dari pasangan nomor 2 apa juga ada mengajukan keberatan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Berapa perolehan
suara nomor 1 untuk seluruh di Nias? 26.000 26.035. 035 yang mulia. Nomor 2 berapa? Sebentar yang mulia, saya coba lihat. Ya, untuk pasangan nomor 1 26.064 atau 26.064. Kemudian pasangan nomor 2 171401 yang mulia. 11401. 401. Sampai terakhir selesai rekapitulasi setelah tanda tangan formulir Tidak. rekapitulasi? Tidak yang mulia. Tapi tanda tangan di DC2. DC2 yang mulia. Ya, surat keberatannya. Apalagi yang mau disampaikan? Ya, ini kita kan sudah bawa juga beberapa rekomendasi itu yang mulia sebagai nanti penegasan bahwasanya telah terjadi pelanggaran itu dan Panwas sendiri telah melampirkan tentang ada surat kematian dari kepala desa. Maaf saya tidak membawanya. Kemudian ada saksi-saksi juga nanti dari Nia Selatan memperkuat argumentasi kita terkait pelanggaran yang ada di Nia Selatan yang mulia. Ya, cukup dulu ya kalau begitu. Kecamatannya itu 27, kemudian TPS 278 TPS. Jadi 27 rekomendasi oleh Panwas kan? Iya yang mulia. Ya. Kemudian tidak satu pun yang dilaksanakan oleh KPU. Iya, yang mulia. Dengan alasan kurang bukti. Iya yang mulia. Oke lah, cukup jelas. Cukup dulu ya. Selanjutnya Munaman Halawa. Ya, alamat tempat tinggal di mana? Di Desa Orahili Huruna, Kecamatan Onohajuba, Kabupaten Nia Selatan. Ya. Saudara apa saksi di apa? Di PPK ya? Saya saksi di PPK. PPK Onohazumba ya? Betul. Tanggal berapa rekapitulasi di PPK itu? Tanggal 11 Juli 2014. 11 Juli ya. Sana ada saksi nomor 2 juga saat itu? Ada. Panwascam ada? Ada. Ada. Semua ketua-ketua PPS ada? Ada semua. Berapa PPS di sana? 23. 23 PPS. TPS. PPS apa TPS? TPS. 23 TPS? Iya. PPS-nya berapa? Itu 10 desa. 10 desa. 10 Berarti desa. 10 PPS ya. 10 desa ya, 23 TPS. Berapa DPT di sana? Tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Berapa tahu. perolehan suara nomor 1? Kalau keseluruhan kecamatan, Iya. mohon maaf sebentar Ada. ini. Ya, coba dicari dulu, saya tanya yang lain dulu. Ya. Pada saat rekapitulasi itu ada hal yang luar biasa, hal yang penting, atau ada ada saudara mengajukan keberatan? Kalau di tingkat PPK yang mulia tidak ada permasalahan. Tidak ada Tidak permasalahan. ada permasalahan. Lalu apa hal yang mau disampaikan? Selain saya jadi sebagai saksi di tingkat PPK, saya juga koordinator saksi di salah satu caleg. Dan temuan saya di lapangan, khususnya di desa Sisarahili Oyo, di situ terdapat pemilihnya 100%. Desa apa namanya? Sisarahili Oyo. Sisarahili Oyo. Di Poyo ya. Ya. Ini 1 TPS. 3 TPS yang. 3 TPS. Ya. Terus apa yang ditemukan di situ? Saya temukan di TPS 1. Di situ perolehan suara urut 1 yaitu 2. Ya. Perolehan suara dari urut 2
Nomor urut 2 113. Ya. Kertas rusak 1. Ya. Ya, jadi terdapat DPT-nya berapa? Gimana? DPT-nya berapa di situ? DPT-nya 116. 116. Betul. Jadi seluruhnya memilih ya? Seluruhnya memilih. Dan di Terus? situ terdapat saya karena itu kampung saya. Di situ ada 18 orang yang sudah merantau ke pulau seberang daripada kampung itu. 18 orang. Dan di TPS 1 itu ada yang sudah meninggal. Ya. Nah, pertanyaan saya di situ yang mulia, kenapa bisa mayat-mayat itu bisa memilih? Jangan bertanya ke sini. Ya. Justru hakim mau Ya, tanya maaf, kepada ya. saudara. Nah. Saya tanya saja lah begini. Iya. Ada nggak saudara lapor ke Panwas? Saya dapat ini penelitian ini kembali yang mulia setelah rekap itu. Tapi terhadap adanya pemilih 100% tadi yang sebagian meninggal, sebagian sudah merantau, saudara lapor tidak ke Panwas, saudara sendiri? Tidak yang mulia. Tidak. Terus apa lagi yang lain? Terus di TPS 2. Di TPS 2 yang mulia DPT-nya 224. Dan perolehan suara di urut 1, 2. Ya. Urut 2 berapa? 2. Urut 2? Urut 2, 3. 3. Iya. Jadi urut 1, 2. Urut 2, 3. Yang benar. Oh ya, mohon maaf yang mulia. Nomor urut 1 perolehnya itu 3. Ya. Nomor 2 221. 221. Betul. Ya, 100% juga. 100% ya. Masalahnya apa? Dan di situ juga termasuk ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Ya. Saudara lapor ke Panwas atau tidak? Tidak. Tidak. Lapor ke apa? Ke ketua tim tingkat kabupaten. Saya tidak bisa melapor karena sudah selesai itu penyelenggaranya sudah pada bubar. Dan ini saya temukan pun dari hari setelah hari H pemilihan. Ya. Ya, apalagi? Saya rasa itu cukup. Oke, cukup ya. Ada bertanya, cukup. Satoniha 2H. Ya. Iya yang mulia. Ya. Alamat tempat tinggal di mana? Desa Bawalahusa, Kecamatan Bajina, Kabupaten Selatan. Ya, selatan ya. Saudara sebagai apa pada saat Pilpres? Anggota KPPS yang mulia. Anggota KPPS. Iya yang mulia. Majelis, kami keberatan dengan saksi dari KPPS tersebut, majelis, karena bagian dari penyelenggara pemilu, majelis. Ya. Dicatat keberatannya ya. Catat keberatannya. Saudara mau terus memberikan keterangan apa tidak? Atau mundur? Karena saudara bisa diberhentikan kalau memberikan keterangan. Mau memberikan keterangan yang mulia. Mau memberikan keterangan. Ya, dia mau memberikan keterangan ya. Okelah. Apa yang mau disampaikan? Yang mau saya sampaikan yang mulia, ini tentang kejadian di TPS yang saya berada, dan hingga TPS berapa? TPS 3 Desa Bawalahusa. Bawolausa. Saudara bertugas pada saat itu? Bertugas yang mulia. Bertugas. Anggota KPS yang lain berapa orang? Semuanya? 6 orang yang mulia. 6 orang. 7 orang dengan sama saya, Pak. Oh, 7 Yang mulia. orang dengan saudara. Berapa DPT-nya di situ? 99 yang mulia. 99 DPT-nya. Betul, Yang ya. menggunakan hak pilih berapa? 48
orang yang mulia. 42. Suara sahnya berapa? 101 yang mulia. Ah, itu benar. Yang menggunakan hak pilih 42, suara saya 101. Atau terbalik? DPT-nya 99 yang mulia, ditambah dengan surat suara tambahan 2, jadi 101 yang mulia. Oh, itu namanya surat suara. Kertas Betul, suara 101. Sekarang pertanyaan saya, yang menggunakan hak pilih, yang datang ke TPS itu loh, yang milih itu, berapa orang? Yang datang di TPS yang memilih yang mulia hanya 42 orang. 42 orang. Betul yang mulia. Dari 42 orang yang memilih itu, berapa suara sahnya? 101 yang mulia. Coba saya tanya yang lain. Perolehan suara nomor 1 berapa? Perolehan suara nomor urut 1 hanya 32 yang mulia. 32. Nomor urut 2? 68 yang mulia. 68. 101. 100. Berarti yang memilihnya 100 orang. 101 yang mulia. Satu dari mana yang satunya? Satu suara yang tidak sah. Suara tidak sah ya. Ya. Jadi 100 ya. Perolehan suara sah. Betul yang mulia. Kenapa bisa 100? Karena 99 orang DPT-nya. Ada yang memilih dari yang dari luar TPS. Jadi begini yang mulia, anggota KPPS mencoblos sendiri sisa surat suara untuk pasangan nomor urut 2 yang mulia. Sekarang saudara sendiri coblos berapa orang? Ada 6 lembar yang mulia. Saudara 6 lembar. Iya yang mulia. Yang lain dibagi-bagi. Betul yang mulia. Ya udahlah. Jadi masing-masing dibagi pada anggota KPS nih masing-masing nih. Daripada ada kertas suara sisa habisin aja. Jadi ini kesepakatan bersama yang mulia. Iya. Iyalah. Saya kira cukup lah ya. Ya, Terima kasih yang mulia. Ya, makasih. Bismarck Elman Duha. Ya. Alamat tempat tinggal di mana? Jalan Pasir Putih, Kelurahan Pasar Tulu Dalam, Kabupaten Nia Selatan yang mulia. Nia Selatan ya. Saudara sebagai apa ini pada saat Pilpres ini? Di saat Pilpres saya sebagai pemantau pemilu independen dari kaum mahasiswa yang mulia. Pemantau terdaftar di KPU? Yang mulia. Terdaftar di KPU, resmi? Yang kemarin pada saat di legislatif kita sudah mendaftar tapi kita sudah ditolak. Kita ditolak oleh dari KPU sendiri yang mulia. Ya, ditolak oleh KPU ya. Jadi termohon, kami keberatan bila diajukan sebagai saksi karena menurut peraturan nomor 4 tahun 2014 yang bertindak sebagai saksi adalah saksi dari peserta pemilu, yang kedua saksi dari pemantau pemilu yang bersertifikat. Tapi bisa juga saksi dari yang lain, siapapun boleh memberikan keterangan asal mengungkapkan fakta, boleh di sini ya. Ya lanjut ya. Tapi keberatan dicatat ya. Apa yang saudara memantau di mana pada saat itu? Di Kelurahan Pasar Telu Dalam, Kecamatan Telu Dalam yang mulia. Ya. Apa yang saudara lihat? Yang saya temukan yang ada nama ganda dan nama yang sudah meninggal tapi ganda itu tetap dimasukkan dalam rekapitulasi di TPS dan maupun PPK dan sampai tingkat KPU yang mulia. Saudara lihat di TPS berapa itu? TPS 10 yang mulia. TPS 10 ya. Pasar Telu Dalam. Pasar Telu Dalam. Ya, ada yang meninggal tapi masuk juga dalam perolehan suara ya. Iya yang mulia. Terus yang lain? Yang itu ketepatan yang di dalam yang meninggal itu adalah orang tua saya sendiri, ya. Almarhum atas nama Miram Jadua. Namanya ada sebanyak 4 di dalam DPT tersebut. Dan orang tua saya, ibu saya, ada 4 namanya di dalam. Dan abang saya ada 6. Dan kakak saya ada 6. Dan saya sendiri ada 6 juga yang mulia. Ya. Dan saya menggunakan hak pilih saya pada saat pemilu Pilpres itu menggunakan KTP. Karena saya tidak mendapatkan surat panggilan, surat C6 dari penyelenggara yang mulia.
saja. Ada hal lain? Dan saya sempat bertanya juga kepada KPU, hanya untuk mempertanyakan, tidak membawa dalam unsur dalam kelembagaan, tapi kepribadian. Yang saya pertanyakan, kenapa bisa yang ditetapkan nama yang ditetapkan hasil rekapitulasi di tingkat KPPS, sedangkan orang yang meninggal tetap masih bisa ditetapkan, dan KPU juga menyatakan bahwa kalau misalnya keberatan silakan saja ke MK. Makanya di situ saya langsung menyerahkan dan saya melapor kepada Panwas atas keberatan yang saya terima dan saya dengar dari pendapat dari Komisioner Kabupaten Selatan Ketua. Jadi saudara melapor ke Panwas? Sudah, Yang Mulia. Oke, cukup ya. Terima kasih, Mulia. Terima kasih. Sudah selesai untuk Sumatera Utara ya? Hanya ini saja. Ada pertanyaan untuk saksi dari Sumatera Utara untuk pemohon? Nanti saja Yang Mulia. Kalau cukup, kami akan bertanya. Cukup, makasih. Termohon, apa cukup? Ada Yang Mulia. Ya, silakan. Terima kasih. Kepada saksi Erwansyah. Ya. Ya, terima kasih. Saksi tadi menjelaskan bahwa saksi adalah saksi mandat di tingkat provinsi ya. Iya. Saksi tadi mengajukan keberatan terkait dengan rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh KPU ya. Iya. Ada 27 rekomendasi 27, ya. iya. Oke. Yang saya tanyakan apakah rekomendasi itu dikeluarkan oleh Panwas itu secara serentak 27? Iya, tanggal 14 Juli. Tanggal 14 Juli. Apa pada waktu itu sudah ada rekap kabupaten? Sudah. Rekap kabupaten tanggal berapa? Belum. Rekap kabupaten belum. Rekap kabupaten belum? Belum. Tanggal berapa rekap kabupaten? Tanggal 16. 16. Ya. Dari seluruh rekomendasi itu, tadi saudara menjelaskan ada diantaranya ada yang ada apa namanya DPT 100% ya. Iya. Itu antara lain. Selain itu apa saja alasan rekomendasi itu? Ya hanya pengguna pil itu hanya 100% dan lebih gitu, dan bahkan lebih. Gitu. Itu semua di 27 iya. tempat itu ya? Iya. Itu atas dasar laporan siapa? Ya kalau pemberitahuan ke kita ketika direkap provinsi itu di atas dasar informasi pengaduan dari PPL pada tingkat TPS. Dari PPL? Iya. Apakah dari tim saudara mengajukan keberatan ke Panwas atau ke PPL? Sepengetahuan saya tidak. Tidak. Sepengetahuan saya. Tidak, tapi tadi dari si Bismarck ya yang telah memberi keterangan bahwasanya dia juga mengadu. Ya. Jadi bukan dari tim saudara ya. Baik. Ketika tingkat rekap kabupaten, apakah ini dibahas juga dari saksi saudara? Tidak. Dari saksi saudara tidak mengajukan keberatan ya? Baru setelah di tingkat provinsi. Iya. Tadi saudara menjelaskan di tingkat provinsi mengajukan keberatannya. Iya. Apa pada waktu rekap di tingkat provinsi itu dari Panwas hadir juga? Iya, hadir. Bawaslu hadir ya. Apa sikap Bawaslu ketika itu? Tetap pada sikapnya merekomendasikan. Tadi sudah tadi. Iya, tetap rekomendasikan. Dia tetap rekomendasikan untuk apa, tapi KPU tidak mau. Baik. Jangan diulangi kalau sudah. Ya, terima kasih. Adalah pelanggaran berat. Pak Allah, bikin malu. Ya, oke. Baik Pak, terkait dengan Jadi dengar semua Pak Allah, Bang Buyung marah bilang. Pengacara senior Adnan Buyung Nasution menyentil sebuah media yang secara terbuka memberi ruang ke publik kepada Ketua DPD Partai Gerindra M. Taufik untuk mengancam Ketua KPU Husni Kamil Manik. Menurut Adnan, seharusnya media ini tidak ikut memprovokasi dengan memberi kesempatan kepada pihak tertentu mengumbar ancaman penculikan, karena tindakan ini adalah pelanggaran berat. Adnan menilai media tersebut bisa ikut diperkarakan. Saya lihat sendiri, saya dengar sendiri. Jam 6 kira-kira jam 6:10, 15 lah.
dia mengatakan akan mengambil tindakan kalau perlu penculikan kepada ketua KPU, itu kan satu tindakan yang melanggar hukum. Kenapa melanggar hukum? Di pasal 211 orang bersiapa mengancam saja udah 4 tahun. Apalagi ngancam menculik. Itu pasal 328 mengancam 12 tahun. Saya kecewa betul pers Indonesia seperti ini. Komisioner KPU Arief Budiman menyatakan semula pihaknya tak mau menanggapi ancaman ini. Namun setelah sejumlah media membesarkan kasus ini, 7 komisioner KPU akhirnya sepakat membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Awalnya kami menganggap itu biasalah sebagai ungkapan, ya siapapun bolehlah mengungkapkan gitu. Tapi ternyata kan dalam beberapa media itu diulang-ulang gitu kan. Ternyata statement itu bukan hanya di luar, tapi juga dinyatakan dengan sadar gitu ya. Dan kami menilai wah ini bisa serius gitu ya. Lalu kami melakukan rapat dan semua bersepakat kalau begitu silakan saja pihak kepolisian menyikapi ini. 11 Agustus kemarin Ketua KPU Husni Kamil Manik dan 6 komisioner lainnya menyambangi Bares Krim Polri. Tujuannya melaporkan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta terkait ancaman penculikan terhadap Ketua KPU Husni Kamil Manik. Husni Kamil melaporkan Muhammad Taufik dengan pasal 336 terkait ancaman kekerasan di muka umum. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.